kembali lagi kita ibadah masih di rumah, ibadah online KKR GBKP Runggun Tanjung Morawakana. Nah, sebelum kita ibadah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mengumpulkan kolekte, kita harus persiapkan semuanya. Siapkan kolektenya, Alkitabnya, dan siapkan semangatnya. Untuk menambah semangat kita mau bernyanyi, dikepak-kepakkan sayapnya, harus bangkit berdiri sambil semangat. Ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyi dikepak-kepakkan sayapnya. Kita mau kembali puji Tuhan, kita mau daki gunung, kita mau melewati bukit. Siapkan gerakannya, kita kembali bernyanyi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Jangan lasak, jangan jalan-jalan, jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, tapi duduk ya rapi, fokus dengar gurunya yang membawa firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan dulu bahwa Tuhan Yesus itu sangat hebat dalam hidup kita. Kita mau bernyanyi, Tuhan Yesus luar biasa. Kita bikin gerakannya ya.
ini akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa fokus dan lebih memahami akan firman Tuhan. Jadi, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi yang indah ini. Kau masih memberkati anak-anak KKR, Kau masih memberikan kesehatan Tuhan untuk dapat kembali melaksanakan kebaktian ibadah online di rumah ya Tuhan. Berkatilah Bapa agar firman yang akan didengar oleh adik-adik bisa menjadi pedoman Tuhan untuk adik-adik melaksanakan kegiatan mereka, aktivitas mereka dalam kehidupannya Tuhan. Begitu juga Bapa, Kau memberkati agar firman ini juga Tuhan bisa bermanfaat dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dari segalanya Tuhan, ampunkan segala dosa yang akan perbuat, agar kami selalu disebut sebagai anak-Mu dan tidak terhalang berkat datang daripada-Mu. Dan selama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang, ada yang tahu nggak tema kita hari ini tentang apa? Nah, jadi tema kita hari ini adalah Tuhanku hebat. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ada video. Nanti kita lihat ya videonya. Videonya berikut ini. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut.
Dari video tersebut bisa kita buka Alkitab kita dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, dulu dalam kitab Keluaran itu semua menceritakan tentang perjuangan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi dulu orang Israel melarikan diri ke Mesir karena mereka kelaparan. Nah, saat mereka hidup di tanah Mesir, orang-orang Mesir itu takut kalau orang-orang Israel berkembang. Oleh karena itu, orang-orang Mesir memperbudak bangsa Israel. Nah, dari video tadi kita bisa melihat cara orang Mesir memperbudak bangsa Israel. Mereka tidak diperbolehkan makan dengan baik. Mereka dipukul, dicambuk, dan harus mau taat atau patuh kepada perintah dari orang Mesir. Jadi orang Israel merasa tersiksa. Nah, karena mereka diperbudak, mereka tersiksa, mereka berdoa. Mereka semua orang Israel rajin berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan. Nah, setelah mereka berdoa terus-menerus tanpa henti, akhirnya apa? Akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka. Nah, jadi Tuhan mendengarkan doa mereka, lalu Tuhan memerintahkan Musa. Nah, Tuhan memberikan perintahnya kepada Musa. Katanya Tuhan mengutus Musa untuk membantu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Musa saat itu masih dalam kekuasaan orang Mesir, yaitu Raja Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun mendengar kabar tersebut, dia tidak mengizinkan Musa untuk membantu orang Israel keluar dari Mesir. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menentang, Firaun menentang, dan dia tidak mengizinkan membebaskan bangsa Israel. Jadi Firaun ini terkenal dengan raja yang jahat, ya kan? Jadi dia menentang, dia nggak mau Musa membantu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu bagaimana? Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Nah, dengan memberikan 10 tulah, akhirnya Raja Firaun pun menyerah karena dia sudah tidak sanggup melihat rakyatnya menderita. Jadi tulah-tulah tersebut Tuhan berikan agar Raja Firaun memberikan izin untuk Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, setelah 10 tulah tersebut, apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, orang Israel bisa dibawa oleh Musa dari tanah Mesir. Mereka berjalan sangat lama, dan mereka berjalan tetap dibimbing dan dipantau oleh Tuhan. Nah, setelah mereka berjalan sangat lama, mereka sampai ke Laut Teberau. Nah, di Laut Teberau tersebut mereka pasti bingung kayak mana bisa menyeberanginya, karena itu laut yang sangat luas dan sangat dalam. Tapi Tuhan tetap memiliki kuasa. Dia memberikan mukjizat kepada Musa, dan tongkat Musa bisa membelah laut Teberau. Nah, setelah Musa dan rakyat Israel sampai di Laut Teberau, Musa pun akhirnya melemparkan tongkatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Laut yang tadinya luas dan dalam bisa terbelah, dan akhirnya ada jalan di tengah, jalan daratan untuk bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Nah,
setelah mereka berjalan dari tengah laut Teberau yang sudah terbelah tadi, mereka sampai keluar dari tanah Mesir. Mereka sangat bersuka cita. Nah, mereka berhasil keluar dari tanah Mesir. Mereka mengucap syukur dan mereka berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak dalam kehidupannya mengalami masa-masa yang sulit? Nah, pasti pernah mengalami persoalan atau pergumulan. Misalnya di saat-saat yang seperti ini, banyak sekali dari adik-adik yang tertunda sekolahnya, juga yang mungkin banyak yang mau mendaftar sekolah baru, mau mendaftar SMP atau SMA, dan juga tidak bisa bertemu dengan kawan-kawannya di sekolah. Begitu juga kawan-kawan di sekolah minggu, pasti semuanya merasa sedih. Apalagi banyak dari adik-adik mungkin yang dalam keadaan yang kurang sehat atau dalam keadaan seperti ini, terkena sakit. Nah, itu semua merupakan persoalan yang diberikan Tuhan. Tapi kalau kita tetap percaya, kalau kita tetap berserah, kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Sepertinya yang dinyanyikan kakak guru sekolah minggu sebelumnya, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Jadi sebagai anak yang berpengharapan kepada Tuhan, kita harus tetap percaya. Pasti di balik semua persoalan yang kita alami, Tuhan tetap membimbing, Tuhan tetap memperhatikan kita, dan jika kita meminta dengan tulus, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Jadi untuk hari Minggu ini, kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Jadi adik-adik semua, walaupun punya masalah yang berat, harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, demikian kebaktian kita pada hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat yang Kau berikan Bapa. Hingga pada hari Minggu ini Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Bapa. Berkatilah Bapa kami, guru KKR dan juga anak-anak KKR, agar bisa tetap berserah kepadamu Tuhan, tetap berpengharapan kepadamu atas segala pergumulan yang sedang kami alami ya Tuhan, baik itu dalam kenaikan kelas Tuhan, ataupun dalam mencari sekolah baru, atau menyelesaikan bagi guru-guru KKR menyelesaikan perkuliahan Tuhan, mencari pekerjaan. Kau yang selalu membimbing Bapa, Kau yang selalu memberikan solusi Tuhan atas setiap masalah yang kami alami. Kami percaya Bapa, jika kami bersungguh-sungguh berpengharapan kepadamu, Kau pasti akan memberikan jawaban yang terbaik Tuhan. Di atas segalanya Tuhan Yesus, kami hanyalah manusia yang berdosa. Ampunkan seluruh dosa yang telah kami perbuat Bapa, agar tidak terhalang berkat yang datangnya daripadamu, dan kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus yang kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya jangan lupa dilipat ya dengan rapi. Sekarang kita mau bernyanyi apa yang dicari orang. Apa yang dicari
Berdoa syafaat, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, terima kasih Bapa buat berkat yang luar biasa. Kami masih boleh merasakan Bapa berkat Tuhan. Walaupun saat ini Bapa kami belum boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan tetap hadir di hati kami dan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami, di ibadah kami walaupun kami di rumah masing-masing. Bapa yang baik, di sini kami juga mau berdoa Bapa buat apa yang telah disampaikan oleh kakak kami. Bapa, kami boleh merasakan, kami boleh mengakui bahwa kami memiliki Tuhan yang hebat, kami memiliki Tuhan yang luar biasa Bapa. Walaupun saat ini kami sedang dalam kesusahan, kami dalam ketakutan, tapi kami yakin Bapa, kami mampu melewati semuanya karena kami memiliki Tuhan yang hebat. Kami boleh selalu dikuatkan Bapa. Bapa yang baik, di sini juga kami berdoa Bapa buat kedua orang tua kami, biarlah Tuhan juga yang memberkati, berikan rezeki yang berlimpah, berkat yang luar biasa, agar kedua orang tua kami ini juga boleh merasakan sukacita dan kami juga boleh merasakan berkat yang datangnya daripadamu saja melalui orang tua kami ini Bapa. Bapa juga yang memberikan hikmat dan kesabaran bagi orang tua kami, terkhususnya pada saat masa-masa COVID-19 ini Bapa. Tuhan yang memberikan kesabaran yang lebih Bapa dalam mendidik kami, dalam mengajari kami Bapa, agar kami tetap boleh menjadi anak yang berbakti dan anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau serahkan Bapa semua ibadah kami pada hari ini. Kami juga mau serahkan kedua orang tua kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di sini kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan yang berkati pekerjaannya, perkuliahannya, keluarganya. Tuhan, kami juga di sini mau berdoa untuk guru sekolah minggu yang belum mendapatkan jodoh. Tuhan yang mempertemukan, biarlah melalui pertemuan tersebut mereka dapat menjalin rumah tangga dengan baik. Juga berkati guru sekolah minggu yang belum dapat mendapatkan pekerjaan, Tuhan yang lancarkan, Tuhan yang pertemukan pekerjaan yang layak untuk mereka. Tuhan juga berkati guru sekolah minggu dalam masa perkuliahan, Tuhan yang memberkati pembelajarannya, Tuhan yang sertai dan berkati dia, apapun yang ia pelajari bisa menjadi berkat baginya. Tuhan juga di sini kami mau berdoa di masa COVID-19 ini, Tuhan yang memberkati tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, Tuhan nyatakan kesehatan, umur yang panjang, biarlah mereka bekerja dengan baik. Buat saudara-saudari kami yang terkena COVID-19, Tuhan yang memberkati, biarlah mereka dapat sembuh dan dapat berkumpul dengan keluarganya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan di masa era COVID-19 ini. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa buat segala berkat dan kasih karunia yang masih boleh kami berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa, di sini kami mau mendoakan ya Bapa buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi Bapa. Kiranya Bapa yang berkati firman Tuhan ini Bapa. Bapa yang ajarkan kami agar kami tetap hidup berlandaskan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bapa, kami juga mau berdoa Bapa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya apa yang telah kami berikan tadi ya Bapa dapat berguna untuk memuliakan nama Bapa saja. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat seluruh anak KKR kami Bapa, baik yang berada di tingkat SD, SMP dan SMA Bapa yang akan melaksanakan jenjang kenaikan kelas ya Bapak. Kiranya Bapak yang berkati segala ujian mereka ya Bapak. Bapak yang berkati mereka dalam melaksanakan ujian ya Bapak. Kiranya mereka dapat menjawab soal-soal Bapak dengan benar. Kami juga berdoa ya Bapak buat adik-adik kami yang dari SMP mau naik ke SMA, dari SD mau naik ke SMP ya Bapak. Kiranya Bapak yang berkati mereka ya Bapak dalam mereka menemukan Bapak sekolah yang akan mereka masuki ya Bapak. Kiranya Bapak yang berkati segala prosesnya ya Bapak di masa pandemi ini Bapak. Begitu banyak proses yang harus mereka lalui ya Bapak. Kiranya Bapak yang berkati mereka, Bapak yang berikan kesabaran kepada mereka ya Bapak untuk memasuki persekolahan yang baru ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak buat segala dosa yang telah kami perbuat ya Bapak, kepada teman kami, kepada saudara kami, kepada orang tua kami Bapak, baik itu dengan perkataan kami, baik itu dengan perbuatan kami Bapak. Kiranya Bapak yang ampunkan agar tidak terhalang berkat yang akan Bapak terima kepada kami saja. Marilah kita sama-sama mendoakan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, karena ibadah kita selesai, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, kita mau bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita